Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya. Mari kita membahas FR P3K. Soal nomor 1, FR bangun datar. Keliling pada persegi panjang adalah 80 cm dan lebarnya adalah 12 cm kurang dari panjangnya. Maka panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah titik titik titik. A. 22 cm dan 10 cm. B. 24 cm dan 12 cm. C. 26 cm dan 14 cm. D. 26 cm dan 16 cm. E. 29 cm dan 15 cm. Kita ketahui bahwasanya keliling sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, sehingga diketahui panjangnya sama dengan 26 cm dan lebarnya sama dengan 14 cm. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, 26 dan 14. Soal nomor 2, FR kerjasama ASEAN. Salah satu contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya adalah A. Peningkatan kesejahteraan penduduk. B. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. C. Pertukaran festival seni dan budaya antar negara ASEAN. D. Perjanjian persahabatan antar negara ASEAN. Dan E. Kerjasama pembuatan pupuk Korea. Kita ketahui bahwasanya contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya seperti pada gambar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Pertukaran festival seni dan budaya antar negara ASEAN. Soal nomor 3, FR perbandingan. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anaknya, masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan menjadi 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing kue? A. 4 potong, B. 5 potong, C. 6 potong, D. 7 potong, dan E. 8 potong. Kita ketahui bahwasanya 28 per 16 sama dengan X per 4, sehingga X itu sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7 potong. Soal nomor 4, FR kekayaan budaya. Alat musik tifa berasal dari daerah A. Papua, B. Kalimantan Barat, C. Betawi, D. Kalimantan Timur, dan E. Jawa Barat. Alat musik tifa berasal dari daerah yang berasal dari timur Indonesia, tepatnya daerah Papua atau Maluku. Tifa merupakan alat musik tradisional khas Indonesia yang memiliki bentuk seperti tabung dan dimainkan dengan cara dipukul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Papua. Soal nomor 5, FR teori belajar. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori titik titik titik. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Sibernetik, dan E. Kognitivisme. Kita ketahui bahwasanya hukum pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konsep pembelajaran. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 6, FR metode belajar. Suatu metode pembelajaran di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang mentor. Dalam metode ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberi suatu tugas tertentu seperti eksperimen, pengamatan, menciptakan suatu produk. Jadi lebih mengedepankan peran guru dalam pengetahuan prosedural. Maka metode ini adalah titik titik titik. A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Karya wisata, D. Ceramah, E. Ekspositori. Simulasi dan demokrasi itu menjelaskan terkait pengetahuan prosedural kepada siswa untuk menggunakan dan mencoba sesuatu maupun memperagakan peran. Sehingga jawabannya adalah yang A. Demonstrasi. Soal nomor 7, FR lembaga negara. Bentuk keputusan MPR dapat berupa A. Undang-undang MPR dan ketetapan MPR, B. Keputusan sidang paripurna MPR, C. Undang-undang MPR dan TAP MPR, D. Keputusan MPR dan ketetapan MPR, E. Kebijakan politik. Bentuk keputusan MPR berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut dengan ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk keputusan Majelis Permusyawaratan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 8, FR daftar pustaka. Judul: Sayuran hidroponik di dalam rumah tangga. Pengarang Francisca Wungu Prasesti. Penerbit Gramedia. Tahun terbit 2008. Kota terbit Jakarta. Bila hendak mencantum identitas buku tersebut mengutip dalam daftar pustaka, penulisan daftar pustaka yang benar adalah yang C. Nomor 9, FR kesulitan belajar. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam mensejahterakan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, dan E. Instrumen negara. Jawabannya adalah
Ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, ideologi negara. Soal nomor 10, FR sistem pencernaan. Perhatikan gambar alat pencernaan makanan pada gambar berikut. Kelenjar pencernaan manusia ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 2 dan 5, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Kita ketahui bahwasanya kelenjar pencernaan manusia meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati ditunjukkan oleh nomor 3 dan kantung empedu ditunjukkan oleh nomor 5. Jadi jawabannya paling tepat adalah D 3 dan 5. Soal nomor 11, FR sistem pernapasan. Perhatikan gambar alat pernapasan manusia. Gambar bagian X terjadi A. Penyaringan udara oleh rambut dan selaput lendir. B. Penyaringan dan penolakan benda-benda asing. C. Pemasukan uap air dan oksigen. D. Pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kita ketahui bahwasanya di bagian X itu merupakan bagian hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, sel saraf pembau, serta lendir dan kongkla yang berisi kapiler darah. Pada rongga hidung terjadi 1. Penyaringan udara oleh rambut. 2. Pengaturan suhu oleh kapiler. Dan udara dilembabkan oleh selaput. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Penyaringan udara oleh rambut dan selaput lendir. Soal nomor 12, FR debit. Sebuah air terjun yang memiliki debit air sebesar 50 meter pangkat 3 per detik. Berapakah banyak air yang mampu dipindahkan air terjun tersebut dalam waktu 2 menit? A. 5.000 meter pangkat 3, B. 6.000 meter pangkat 3, C. 7.000 meter pangkat 3, D. 8.000 meter pangkat 3, dan E. 9.000 meter pangkat 3. Kita ketahui bahwasanya volume sama dengan Q debit dikali T times waktu, sehingga 50 dikali waktunya 2 menit, di mana 2 dikali 60 hasilnya adalah 120. Jadi 50 dikali 120 sama dengan 6.000 meter pangkat 3. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 13, FR kecepatan. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pola tiker timer yang gambar di atas adalah titik, titik, titik. A. Bola yang dilempar ke atas sampai titik tertinggi. B. Kelereng yang menggelinding di atas pasir. C. Buah kelapa yang jatuh bebas. D. Sepeda motor yang bergerak mendekati tikungan. E. Sebuah mobil yang melaju kemudian direm. Mari kita analisis setiap optionnya. Bola yang dilempar ke atas sampai titik tertinggi itu merupakan GLBP diperlambat. B. Kelereng yang menggelinding di atas pasir merupakan GLBP diperlambat. C. Buah kelapa yang jatuh bebas merupakan GLBP dipercepat. D. Sepeda motor yang bergerak mendekati tikungan, berarti GLBP diperlambat. E. Sebuah mobil yang melaju kemudian direm merupakan GLBP diperlambat. Jadi, jika dilihat dari optionnya, option manakah yang paling berbeda? Yaitu yang C, yaitu buah kelapa yang jatuh bebas merupakan GLBP dipercepat. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Nomor 14, penyakit tuberkulosis bisa menular kapan saja. Gejala tuberkulosis ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus dari 2 minggu. Penderita mengeluarkan dahak bercampur darah disertai demam kepanjangan. Pengobatan penderita tuberkulosis dilakukan secara beraturan. Penderita tuberkulosis seharusnya menutup mulutnya sewaktu batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol pencegahan tuberkulosis agar tidak terhindar dari penyakit tersebut. Paragraf tersebut adalah titik, titik, titik. A. Persuasif. B. Deskripsi. C. Argumentasi. D. Eksposisi. Dan E. Narasi. Kita tahu bahwasanya taatilah protokol pencegahan. Taati merupakan suatu himbauan. Jadi paragraf tersebut merupakan pengertian dari paragraf persuasi, di mana paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang menggunakan ide, gagasan, atau penulis serta disertai dengan bukti dan fakta atau benar-benar terjadi atau himbauan. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang A. Soal nomor 15, FR dari gaya. Bila massa benda B adalah 4 kilo, percepatan yang dialami benda B adalah A. 2,5, B. 4,0, C. 5,0, D. 9,0, dan E. 10. Kita mencari jumlah gayanya, yaitu 20 ditambah 6 dikurang yang sebelah kiri 10. Jadi 16 Newton.
Jika yang ditanya adalah percepatan, A sama dengan gaya dibagi massa. Gayanya adalah 16, massanya adalah 4. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 16. Seorang siswa ingin memindahkan benda dari lantai A ke lantai B tampak seperti gambar. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah titik. A. 600, B. 800, C. 1200, D. 2400, dan E. 2600 Joule. Jadi kita ketahui bahwasanya perubahan usaha di sini adalah perubahan energi potensial, sehingga rumusnya adalah MGH. M dari kata massa 20, G daripada gravitasi adalah 10, S di sini adalah pengganti dari H yaitu 6 meter, sehingga jawabannya adalah 1200 Joule. Jawabannya yang C. Soal nomor 17, FR usaha. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda di dalam lintasan mendatar sejauh 13 meter adalah sebesar 15,6 Joule. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada benda. A 1, B 1,2, C 1,4, D 1,6, E 1,8. Kita ketahui jika yang ditanya adalah gaya, maka di sini adalah usaha dibagi perpindahan, sehingga 15,3 dibagi 13 menghasilkan angka 1,2 Newton. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 18, FR dari energi. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon hingga memiliki energi kinetik sebesar 128 Joule. Tentukan besarnya massa tersebut. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Kita ketahui bahwasanya energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK sama dengan 128 dan M-nya adalah yang ditanya, kemudian V-nya diganti dengan angka 8. Sehingga menghasilkan angka M di mana 128 dibagi 32 sama dengan 4 kilo. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Nomor 19, FR energi mekanik. Alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi kalor adalah A. Lampu neon dan solder listrik, B. Kipas angin dan TV, C. Setrika dan solder listrik, D. Bor listrik dan kipas angin, E. Kipas angin dan solder. Ingat di sini listrik menjadi kalor. Jadi yang jelas jawabannya adalah yang C. Setrika dan solder listrik. Nomor 20. Perhatikan pada gambar. FR dari siklus hujan. Proses transpirasi dan pengendapan ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 3 dan 6, D 3 dan 8, E 4 dan 8. Kita ketahui bahwasanya dari masing-masing nomor, 1 itu merupakan evaporasi dan 2 juga evaporasi, kemudian 3 adalah transpirasi, 4 itu adalah kondensasi, 6 adalah presipitasi, dan 8 ada infiltrasi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C, 3 dan 6. Sekian dari saya, Andika Prasetya. Jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.